teman-teman sekalian, saya akan ajak kita akan berjalan dari Pantai Malalayang menuju ke pusat kota Manado. Ayo kita jalan-jalan melihat bagaimana situasi kota Manado pada malam hari. Nah, kita akan berjalan mulai dari Pantai Malalayang menuju ke pusat kota Manado. Kita lihat bagaimana situasi kota Manado pada malam hari. Selamat mengikuti, terima kasih. Oke, sekarang kita start jalan-jalan untuk melihat kota Manado di malam hari. Kita start dari Pantai Malalayang menuju ke pusat kota Manado. Ayo, sekarang kita jalan. Inilah, ini masih di Pantai Malalayang. Wow, keren sekali. Pantainya, Pantai Malalayang sudah malam hari, tempat nongkrong yang bagus. Nah, ini situasi pada malam hari pada pukul 7:30 malam. Kita akan melihat bagaimana sih kota Manado di malam hari dari pinggiran sampai ke pusat kota Manado. Apa kota Manado pada malam hari? Mari kita jalan-jalan sambil melihat. Siapa tahu kita terinspirasi kemudian berbuat sesuatu di tempat di mana kita tinggal atau berada. Nah, ini masih di Pantai Malalayang. Dulu pada waktu saya ada di sini di tahun 2002 sampai 2006, tempat ini sangat biasa. Ya memang sudah ramai, tapi ya masih sangat sederhana. Nah, sekarang sudah dibuat cor-coran, sudah dibuat tempat nongkrongnya, dibuat tempat parkirnya, sehingga terlihat sangat keren. Saya akan mencoba besok pagi atau siang atau sore datang ke tempat ini untuk melihat situasi pada siang hari. Pasti ramai. Nah, kita sudah sampai di bagian ini adalah terminal Malalayang. Nah, ke kanan ini adalah terminal Malalayang. Terminal yang melayani penumpang ke arah luar kota Manado. Misalnya ke Amurang atau ke Kota Mubagu. Dan juga terminal untuk angkot di pusat kota Manado. Ini masih di terminal Malalayang. Kita terus bergerak menuju ke pusat kota. Masih sangat jauh. Ini masih di pinggiran. Nah, satu hal yang bagus yang saya lihat dari tadi ketika mengendarai sepeda motor, saya lihat orang-orang di tempat ini mengendarai sepeda motor sangat sopan. Sangat-sangat sopan orang mengendarai sepeda motor dan mobil di sini. Jadi orang tidak berebutan atau orang tidak balap-balapan saling mendahului. Tapi semua kendaraan ya tertib. Ini saya melakukan perjalanan dari siang hari, masih di kota dan luar kota, dan itulah kedisiplinan dan kesadaran dari para pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Ya, sejauh yang saya lihat dari siang sampai malam ini, berjumpa dengan kendaraan atau berpapasan dengan kendaraan, semua tertib dan menurut saya sopan.
berbeda dengan daerah-daerah lain yang di jalanan suka balap-balapan. Wah, saya lihat di sini keren sekali. Bahkan tadi saya sempat papasan dengan kendaraan, ada yang mau menyalip saya. Ya, saya tidak kenal tapi mereka menyapa. Wah, itu luar biasa. Wah. Ada babi besar-besar depan ini, guys. Woi, babi besar-besar. Ya, memang. Yoi, babi masuk kota, guys. Ya, karena memang masyarakat di Sulawesi Utara, Manado, mayoritasnya adalah Nasrani. Woi, babi besar-besar. Teman-teman bisa lihat. Babi masuk kota, guys. Keren. Nah, ini adalah daerah kampus. Ini adalah daerah kampus. Namanya daerah kampus karena ada kampus Unsrat di sini. Banyak mahasiswa di sini. Masih jauh dari kota. Nah, ini kita masih di pinggiran. Masih di Malalayang. Sekali lagi kita akan berjalan. Nah, di sebelah kanan ini adalah Gereja Santa Teresia Paroki Malalayang. Oke. Kita masih berada di Malalayang. Saya mempercepat sedikit kendaraannya. Ya, saya berani sepeda motor karena dulu saya lumayan lama di tempat ini, di Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado, sehingga masih mengenal dan menghafal jalan-jalan yang ada di pusat kota Manado maupun daerah di luar kota Manado, sehingga saya berani. Ya, memang lebih keren dan lebih santai dan lebih cepat lagi kita pakai sepeda motor karena menghindari kemacetan. Kalau kita dengan mobil, ya kita akan melihat tidak seberapa banyak hal yang kita lihat karena kendaraannya akan melambat akibat kemacetan dan lain-lain sebagainya. Nah, lebih enak sepeda motor karena kita bisa melihat secara lebih detail dan lebih dekat gitu. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke daerah yang namanya Bahu. Namanya Bahu. Kalau sudah di Bahu berarti sudah mulai masuk ke area kotanya. Maupun sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi. Wah, orang-orang rata-rata 40-50. Karena ini saya dengan kecepatan 30. Nah, hampir semua kendaraan tidak balap-balapan. Wah, keren juga. Jadi orang tertib. Nah, ini adalah daerah Bahu. Di daerah Bahu ini ada satu mall namanya Bahu Mall, Presmart. Nah, coba kita lihat bagaimana kendaraannya, semua sopan-sopan. Wah,
keren juga para pengendara di sini, patut dicontoh. Ya, saya harus mengakui, orang tidak balap-balapan, walaupun jalanannya kelihatan sepi. Luar biasa. Ini loh, jalanannya sepi, tapi orang tidak terpancing untuk balap-balapan. Nah, berarti kesadaran untuk berkendara sudah sangat tinggi. Ini patut diakui dan patut kita tiru. Nah, ini adalah Presmartnya atau bahu mallnya. Nah, berarti kita sudah mulai masuk ke area tengah atau pusat kota. Lihat, wah. Nah, kita lihat kalau ada orang yang menyeberang jalan, itu kendaraannya melambat. Wah, keren sekali. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk area pusat kota Manado. Kita akan melihat dari dekat kota Manado. Nah, ini adalah pusat kota Manado, pusat keramaiannya. Nah, yang menarik dari kota Manado adalah pusat-pusat perbelanjaan atau pusat-pusat mall itu berada di satu kawasan, namanya kawasan Boulevard. Dan itu dimulai dari tempat ini, dari bahu tadi sampai ke ujung sana. Berapa kilometer itu adalah berjejer mall-mall dan juga tempat-tempat perbelanjaan. Itu luar biasa, sehingga keramaian terpusat di daerah ini. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Penataan kotanya keren, sehingga kita sangat gampang untuk mencari dan menemukan pusat keramaian di kota Manado. Nah, tampak seperti ini. Jadi di sepanjang jalan ini, namanya Jalan Boulevard ini, itu sangat ramai karena memang pusat keramaiannya tertuju di tempat ini. Nah, tadi itu bahu mall. Nah, ini ada lagi mall. Nah, kita lihat lagi, ada mall lagi di sini. Perdekatan. Ini mall apa namanya ini? Ini kalau tidak salah Manado Town Square. Nah, ini adalah Manado Town Square. Ya, orang-orang masih berada di dalam mall. Nah, tampak seperti ini Manado Town Square. Ini masih di kawasan Boulevard. Nah, dari Manado Town Square ada mall lagi di sini. Jaraknya cuma 50 meter. Ada Matahari di sini. Ada Hypermart di sini. Wah, ini Hypermartnya. Jaraknya cuma 50 meter. Dan itu luar biasa. Wah, keren sekali. Nah, ini adalah pusat-pusat perbelanjaan. Nah, inilah situasi pada malam hari. Keren. Tuh, ada satu om lagi joget-joget ini. Nah, dari Hypermart ke kawasan Megamas, ini kawasan Megamas. Nah, itu cuma berjarak sekitar 50 meter lagi. Pokoknya kawasan yang disebut dengan Boulevard itu adalah kawasan yang seluruhnya adalah pusat perbelanjaan. Berapa kilo itu berjejer toko-toko dan mall-mallnya, sehingga
keramaiannya terpusat di daerah sini. Anda mencari apa saja di sini akan menemukan, karena pusat perbelanjaan semuanya ada di tempat ini. Kita bayangkan dari tadi kita bahu mall itu sampai ke tempat ini semuanya berjejer pertokoan. Wah, keren penataan kotanya. Nah, kita masih berada di kawasan Megamas. Di kawasan Megamas ini ada mall besarnya, namanya adalah Mega Mall. Nah, sebelum kita ke Mega Mall, nah ini mas ada satu lagi mallnya. Ini dia mall, apa namanya ini, WTC atau WTC. Nah, ada mall WTC lagi, ada hypermartnya lagi. Wah, keren sekali. Nah, pasti orang-orang semuanya lagi berada di dalam mall. Kalau pada malam hari, misalnya pada jam 10 malam, kita akan ketemu banyak orang di jalan-jalan karena mereka menunggu jemputan atau menunggu angkot. Nah, ini masih banyak angkot di tengah atau pusat kota Manado, tapi angkotnya keren-keren karena musik-musiknya. Nah, inilah situasi pada malam hari di kota Manado. Nah, ini dia yang namanya Mega Mall. Ini adalah Mega Mall kota Manado. Nah, kawasan Mega Mall, mallnya adalah ini, namanya Mega Mall. Buat kawan-kawan yang mencari handphone atau mencari alat-alat elektronik, nah, Anda bisa menemukan di sisi sebelah kanan. Itu namanya IT Center. Nah, masih pertemuan. Wah, keren sekali. Masih di area pertokoan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sebelah kanan ini adalah IT Center. Nah, ini di IT Center Anda bisa mencari laptop, mencari handphone dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat nah, ini masih di kawasan Boulevard Manado, Sulawesi Utara. Oh ya, ini satu jalur ya. Yes, mantap rek. Kita harus belok kanan. Nah, di depan sini adalah titik nol, zero point kota Manado. Nah, ini dia zero point atau titik nol. Nah, masih di kawasan ini adalah kawasan pertokoan. Wow, inilah situasi kota Manado pada malam hari di jam 8 malam. Nah, satu hal yang bagus kita perhatikan, di sepanjang jalan itu selalu dibuatkan kursi, bangku, tempat duduk di trotoar-trotoar, sehingga orang-orang bisa
bisa duduk santai menunggu kendaraan, ataukah hanya sekedar duduk santai di atas trotoar itu. Daripada duduk di lantai, mending mereka duduk di bangku atau kursi-kursi yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini adalah Golden. Golden adalah sebuah toko atau supermarket legend, karena ini toko-toko yang awal-awal pusat keramaian kota Manado ada di tempat ini dulu. Nah, ini dulu adalah Matahari, sekarang sudah disulap menjadi rumah sakit. Di sebelah kanan ini adalah markas tentara. Wow, sekarang kita sudah berada di daerah macet ini. Ini adalah markas Korem, markas om-om tentara. Nah, jalan ini namanya Jalan Samrat atau Jalan Samratulangi. Samratulangi adalah pahlawan nasional dari Sulawesi Utara. Nah, ini adalah Gramedia. Depan ini adalah Gramedia. Wow, ya jalannya lumayan macet alias pelan, tapi tidak seberapa. Gramedia. Nah, kita bisa melihat bagaimana, dan seperti yang saya katakan tadi, tidak ada kendaraan yang ngawur atau melaju dengan kecepatan tinggi. Semua orang sepertinya menikmati perjalanan, sehingga tidak ada yang balap-balapan. Nah, teman-teman, di sebelah kanan ini adalah gereja katedral Keuskupan Manado. Wah, sini katedralnya. Dan sebelah kanan ini adalah pusat Keuskupan Manado, atau namanya Keuskupan Manado, kantor keuskupan, markas di mana Bapak Uskup Manado tinggal. Kita masih berada di Jalan Samrat atau Samratulangi. Wow, keren. Ada orang yang menyeberang, kita harus hati-hati. Keren. Makanya satu hal yang saya dapatkan sepanjang perjalanan tadi adalah disiplin dari para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Tidak ada yang kebut-kebutan, tapi semua pengendara mengendarai kendaraannya dengan sangat sopan. Itu hal yang sangat-sangat baik, sangat keren menurut saya. Pantas kita akui dan harus kita tiru. Dan juga saya perhatikan itu orang-orang di jalan raya memarkir kendaraannya semuanya di jalur atau lajur kiri. Nah, nyaris tidak ada kendaraan yang parkir di lajur sebelah kanan. Wah, ini kesadarannya sudah tingkat tinggi, guys. Luar biasa. Manado luar biasa, Manado keren. Kita masih berada di Jalan Samratulangi. Ini saya antar kita untuk menuju ke Pasar Karombasan, Terminal Karombasan. Kota Manado. Sebagai informasi, Manado adalah kota yang mayoritas penduduknya adalah Nasrani, sehingga teman-teman, kalau kita ada di kota Manado, panjang perjalanan baik di dalam kota maupun di luar kota, kita akan ketemu gereja yang banyak sekali. Dan gereja-gereja itu berjaraknya tidak terlalu jauh antara yang satu dengan yang lain, karena memang ini
adalah pusat Kristenan, sehingga di mana-mana kita akan ketemu dengan gereja, luar biasa. Maka bayangkan ketika hari raya Natal atau Paskah itu pasti ramai sekali. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan. Ada Pak Polisi yang lewat. Silakan lewat, Pak. Nah, wow. Ini sekarang jam 8:10. Biasanya semakin malam itu semakin ramai, banyak orang akan nongkrong. Ya mungkin orang-orang lagi berbelanja, ada yang masih makan. Kita sudah sampai di mana ini? Oh, pokoknya kita belum sampai di Karombasan. Coba kita lihat, semuanya sopan, guys. Keren sekali. Saya ini termasuk pembalap, tapi ketika datang ke tempat ini harus menahan diri sebagai seorang pembalap, karena setiap orang di tempat ini mengendarai kendaraannya. Mereka tidak balap-balapan. Saya juga malu kalau saya balapan di sini, guys. Dan saya lihat juga kalau ada kendaraan yang mau mendahului atau berpapasan di pertigaan atau perempatan, maka selalu diberikan kesempatan sehingga tidak terlihat orang berambisi untuk mendahului. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Keren sekali orang-orang di sini. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke area Karombasan. Ada hypermart di sini. Nah, ini dulu waktu masih zaman kuliah saya sering ke sini. Ada supermarketnya dekat dengan kampus, sehingga pas jam jalan-jalan atau jam free kita datang ke mall ini. Inilah pasar Karombasan. Nah, ini Karombasan, pasar Karombasan. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di pasar Karombasan. Saya pikir kita berhenti di sini dulu ya, karena kita sudah masuk pasar. Nah, ini teman-teman, sekarang kawasan ini adalah, di depan ini adalah Stadion Kelabat, markasnya. Oh iya, ada durian nih.
mama-mama, tante-tante lagi makan durian guys. Nah, ini adalah Stadion Niklabat, markas besar dulu Persema. Persema atau Persma? Ya, Persatuan Sepak Bola Manado. Stadion Niklabat. Nah, ini kita ikut jalan belakangnya. Wah, lumayan. Saya masih hafal jalannya. Nah, coba kita lihat. Begitu sopannya orang-orang berkendara, saling memberikan kesempatan pada yang lain. Wow, luar biasa. Hal-hal begini yang paling jarang ditemukan. Jalan apa namanya saya sudah lupa. Tapi di sini adalah Persekolahan Katolik Santo. Ini paroki Santo Yosef. Itu gereja di sebelah. Ini persekolahan Katolik di sini. Dan di depan sana itu adalah aula Santo Yosef. Aula ini ramai setiap hari. Dari dulu aula ini selalu ramai. Ya, karena mungkin berada di pusat kota, aula ini selalu ramai karena selalu menjadi tempat orang-orang melangsungkan resepsi pernikahan. Wah, keren sekali. Selalu ramai. Nah, ini kita mau kemana ini? Nah, kalau ke sebelah kanan menuju ke Poni. Nah, saya belum pernah lewat di sana, maka mending saya lurus saja. Nah, salah satu yang selalu kita lihat sepanjang perjalanan adalah banyak sekali rumah-rumah makan. Maka guys, kalau kamu datang ke Manado, kamu siap perutmu dan siap uangmu. Oh, jangan takut karena di mana-mana ada tempat makannya. Panjang jalan banyak sekali rumah-rumah makan. Oh, ini kita berada lagi di daerah Bahu. Walah, berarti kita muter tadi kan. Nah, berarti kita harus belok kanan lagi untuk kembali ke pusat kota. Ya, tidak apa-apa, kita lihat lagi keramaian. Kan beda jam, beda waktu toh. Nah, karena tadi kita sudah lewat sini, maka ya mungkin saya akan lebih cepat sedikit. Tapi kecepatannya cuma 40. Wah. Sekarang saya hanya dengan kecepatan 40. Wow. Guys, sekarang saya ajak teman-teman sekalian, kita akan naik di jembatan Soekarno. Nah, jembatan Soekarno adalah sebuah ikon di kota Manado. Nah, kata orang-orang sih, kalau kamu ke Manado, kamu harus datang ke jembatan ini. Nah, kalau di Maluku itu ada namanya jembatan Merah Putih.
Manado punya jembatan Soekarno. Nah, kalau di Jawa Timur di Surabaya namanya jembatan Suramadu, Surabaya Madura. Nah, ini adalah kawasan jembatannya. Wah, jadi di atas jembatan ini teman-teman kita bisa melihat kota Manado. Nah, ini adalah salah satu ikon dari kota Manado, yakni jembatan Soekarno. Nah, sekarang kita sudah berada di atas jembatan tersebut. Nah, disediakan spot untuk bisa mengambil gambar, tetapi saya memilih untuk tetap lanjut karena tujuan kita adalah melihat. Yang penting saya sudah lewat di jembatan Soekarno. Jadi sudah lewat di jembatan Soekarno itu artinya saya sudah sampai di Manado lagi. Begitu ceritanya. Nah, kita sudah turun lagi. Saya harus cari makan karena sudah jam 9. Dari tadi saya belum makan. Mau makan guys. Sekarang saya harus makan guys. Kita harus makan biar sehat walafiat. Banyak sekali bapak-bapak polisi berdiri di sebelah sini. Ada apa gerangan? Oh, menjaga keamanan begitu. Saatnya cari makan. Tentunya kita harus mencari makanan khas Manado. Oh ya, sebelum makan saya menuju ke pasar 45. Pasar ini kalau pada siang hari ramai pol. Pasti akan ramai sekali di kawasan ini. Ini adalah kawasan pasar 45. Biasanya ramai sekali kalau pada siang hari. Ya, ini karena sudah malam sehingga para pedagangnya sudah pulang. Di sebelah sana itu namanya Jumbo Pasar Swalayan. Itu legend juga karena awal-awal keramaian ada di tempat ini. Pasar Swalayan itu ramai sekali. Di sebelah kanan ini kalau saya masih ingat ini adalah Roberta, juga tempat jual pakaian, dulu ramai sekali. Di sebelah kiri sana adalah taman apa tuh? Taman apa bangsa begitu, saya sudah lupa. Nah, kita lewat saja. Taman Kesatuan Bangsa, ya, Taman Kesatuan Bangsa. Begitu kira-kira. Sekarang saya harus mencari makan dulu. Tentunya makanan khas Manado yang pedas-pedas. Kalau kamu datang ke kota Manado, kamu harus siap dengan makanan yang pedas. Semua rumah makan pasti menyiapkan makanan yang pedas-pedas. Oleh karena itu kamu guys harus siap-siap, harus terbiasa untuk makan pedas. Saya tidak tahu mau kiri atau kanan, tapi saya stekol saja ini. Saya lihat orang ke kiri ke kanan, ya sudah saya hajar saja. Harus mencari tempat makan di pusat kota. Makan dulu supaya
sih ya memang mereka punya banyak sekali. Saya harus cepat sedikit biar cepat menemukan tempat makannya, karena saya sudah lumayan lapar guys. Kanan menuju ke Jalan Samratulangi. Oh iya, di sebelah kiri ini adalah kantor Yayasan Pendidikan Keuskupan Manado. Kantor yayasannya. Sebelah sana adalah katedral, depan ini adalah keuskupan, kantor keuskupan Manado. Pokoknya saya harus cari makan di sini dulu. Sudah bosan. Naik. Jangan khawatir, bensinnya masih banyak guys. Saya semakin lapar karena belum bawa makanan.
kita tunggu tempat makan berhenti. Wes, lewat air. Dingin sekali karena area mall, jadi AC nggak tahu AC-nya sampai keluar di jalan atau gimana gitu, lalu di sini hawanya dingin. Lapar kita ini. Semakin ramai kalau malam. Seperti yang saya katakan tadi, semakin malam semakin ramai.